wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri dengan NIM 22017. Di sini saya akan mensimulasikan video APN atau 60 langkah persalinan normal. Pertama, di sini kita mengenali tanda dan gejala kala 2, yaitu ibunya ada dorongan ingin meneran. Ibu, apakah ingin meneran, Bu? Iya, Ibu. Ya, setelah itu kita lihat tekanan pada anus, perineum menonjol dan vulvanya membuka. Kemudian kita siapkan alat. Di sini kita buka instrumen, lalu kita masukkan spuit yang 3 cc. Anggap saja ini ada plastiknya. Kita buka, taruh di bak instrumen. Kemudian kita patahkan ampul oksitosin. Patahkan. Nah, setelah itu kita memakai APD. Pakai celumet. Ya. Setelah itu kita pakai masker, pakai sepatu boot, dan kita pakai kacamata. Anggap saja saya pakai. Setelah itu mencuci tangan dengan 6 langkah, gulung dengan baju sampai siku, buka perhiasan, kemudian cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19, dan kita keringkan. Setelah itu kita pakai sarung tangan sebelah kanan. Kemudian kita ambil spuit untuk memasukkan ke oksitosin. Masukkan sebanyak 1 cc. Ya. Kita pinggirkan setengah koher. Setelah itu letakkan alat untuk vulva hygiene dengan tangan yang belum pakai handscoon. Itu kita pakai sarung tangan sebelahnya, tutup bak instrumen. Yang kita melakukan vulva hygiene, ambil kapas DTT, celupkan ke air DTT, kemudian peras, buka genitalia. Bersihkan labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan, kemudian vestibulum sampai perineum, dan lagi perineum sampai anus. Setelah itu kita lakukan periksa dalam dengan tangan masuk secara obstetrik seperti ini, masuk secara obstetrik. Kemudian kita cek apakah vaginanya ada benjolan atau tidak ada. Kemudian porsionya tidak teraba, kemudian ketubannya utuh, presentasi kepala, penurunannya di HOTS 3, dan posisinya ubun-ubun kanan kecil depan. Setelah itu
Karena ketubannya masih utuh, kita lakukan amniotomi. Dan kita ambil setengah koher. Kita masukkan, menelusuri tangan kita, mengikuti, dan kita jepit. Nah, setelah itu tangan kiri kita berada di atas fundus ibu. Nah, lakukan amniotomi jika tidak ada kontraksi, kita torehkan. Setelah itu kita lebarkan menggunakan selaput ketuban. Setelah itu pastikan tidak ada janin yang ikut turun atau tali pusat menumbung. Setelah itu keluarkan. Setelah itu kita nilai warna ketuban jernih, baunya khas, dan volumenya kurang lebih 250 cc. Setelah itu kita rapikan kembali alat. Kemudian kita cuci tangan di larutan klorin, buka secara terbalik, dan kita cuci tangan sama apa? Nah, setelah itu kita lakukan DJJ. Dengarkan DJJ selama 1 menit dengan memegang nadi. Ibu tangannya boleh saya pegang. Nah, sudah. Setelah itu kita inform konsen ke ibunya. Ibu, jadi pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah. Ibu sudah boleh meneran ya, Bu? Nah, Ibu boleh pilih posisi yang nyaman. Ibu mau jongkok, berbaring, atau setengah duduk, Ibu? Setengah duduk. Ya, baik. Kemudian nanti Ibu menerannya, dagunya menempel ke dada, kemudian gigi bertemu gigi, dan matanya melihat ke perut ya, Bu. Nah, bapaknya juga nanti bantu support ibunya. Kalau ibunya lagi nggak mules, bapaknya bisa kasih minum. Atau kalau ibunya keringetan, boleh dilapin ya, Pak. Nah, ya, itu Ibu. Setelah itu Ibu boleh ngeden coba, Bu. Ngeden lagi, Bu. Bagus, saya coba. Nah, setelah tampak kepala 5-6 cm di depan vulva, maka kita letakkan kain. Setelah itu letakkan handuk. Kemudian letakkan underpad. Ibu boleh diangkat bokongnya, Bu. Ya, setelah itu letakkan piring. Kemudian buka bak instrumen. Pakai handscreen baru.
kita ambil dulu. Nah, tangan kanan menahan perineum dan tangan kiri menahan vertex. Kemudian anjurkan ibunya untuk meneran. Ibu meneran, Bu. Keluarlah kepala sampai dada. Kemudian kita pindahkan tangan dan cek lilitan tali pusat. Tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian tunggu putar vaksi luar. Nah, kemudian pegang kepala secara biparietal seperti ini. Kemudian tarik ke bawah untuk melahirkan bahu atas, tarik ke atas untuk melahirkan bahu bawah, kemudian sanggah. Kemudian susuri. Lahirlah bayi. Setelah itu nilai bayi lahir jam 2, kemudian bayi langsung menangis, warna kulit kemerahan, dan tonus otot baik. Setelah itu keringkan bayi mulai dari ujung kepala, dada, kaki, kecuali telapak tangan. Kita letakkan di tong sampah. Itu bungkus bayi. Kemudian kita palpasi, pastikan tidak ada janin kedua dan tidak ada perdarahan. Setelah itu suntikan oksitosin. Oksitosin secara IM di paha ibu ini. Dan kita respirasi, tekan tuh. Kita jepit-jepit potong. Kira-kira 3-5 cm pada yang pertama. Kemudian kita urut terlebih dahulu 1-2 cm pada yang kedua. Nah, setelah itu kita potong. Ini kita lindungi, kita potong ya. Ini kita letakkan di tong-tong merah. Letakkan di sini. Setelah itu kita berikan bayinya ke ibu untuk melakukan IMD secara skin to skin, yaitu dada bertemu dengan dada. Ibu, ini bayinya boleh diletakkan di dada ibu ya, supaya nanti dia bisa mencari pipi ibu. Setelah itu lakukan PTT atau peregangan tali pusat kembali. Nah, kita tangan kiri dorsal kranial. Setelah itu tangan kanannya meregangkan. Nah, lihat jika ada tanda-tanda pelepasan
plasenta, yaitu tali pusat memanjang, ada semburan darah dan kontraksi globuler. Itu kita pindahkan klem 5-6 cm di depan vulva, yaitu kita regangkan kembali. Nah, setelah di depan vulva kita tangkap seperti memegang bola dan putar searah jarum jam, dan kita letakkan di piring plasenta. Kemudian masase tunggu selama 15 detik. Setelah itu kita mengecek kelengkapan plasenta. Di bagian maternal sini terdapat kotiledon, kumpulkan. Itu kita dep menggunakan kasa. Jika ada bagian yang bolong berarti ada yang tertinggal di dalam. Tidak ada. Kemudian normalnya kotiledon itu 16-20. Setelah itu kita ukur kedalaman menggunakan klem. Kedalamannya kira-kira 3 cm. Setelah itu di sini ada 2 selaput, yaitu selaput anion yang berada di dekat bayi dan selaput korion berada di dekat ibu. Setelah itu di bagian fetal, sini insersi tali pusat, yaitu berada di tengah berarti yaitu sentralis. Jika di pinggir itu lateralis, jika di tepi itu marginalis, dan jika di selaput itu filamentosa. Setelah itu di sini ada dua buah arteri dan 1 vena. Kemudian kita ukur panjangnya tali pusat, yaitu 50 cm. Setelah itu kita timbang, letakkan tinggi. Setelah itu kita cek kontraksi. Kita masuk ke kala 4, cek kontraksi ibu. Jika perut ibu mengeras berarti kontraksinya baik, dan lihat perdarahan. Setelah itu kita cek laserasi menggunakan kasa. Kita buka di bagian sini di arah jam 6 seperti ini, kita tap-tap. Setelah itu di arah jam 9, kemudian di arah jam ini kasanya kita ganti ya setiap melakukan tindakan, ganti. Setelah itu di arah jam 12 sudah. Setelah itu kita pastikan kandung kemih kosong, kandung kemih ibu kosong. Nah, setelah itu kita celupkan handscoon di air klorin, di air TTT, dan keringkan. Setelah itu kita ajarkan pendamping ibu atau suami dari ibu, kita ajarkan untuk masase bapak. Jadi nanti ibunya dimasase ya dengan cara memegang fundus ibu dengan memutar searah jarum jam seperti ini ya Pak. Setelah itu jika kontraksinya bagus, nanti perut ibunya mengencang atau keras. Kalau perut ibunya lembek berarti kontraksinya tidak bagus ya Pak. Nah, setelah itu kita periksa nadi. Ibu nadinya berusia minum ibu selama 1 menit. Setelah itu, setelah periksa nadi, kita evaluasi vagina. Kita lihat perdarahannya di underpad dan di sini itu kira-kira kurang lebih 250 cc. Setelah itu kita pantau bayi, apakah bayi kesulitan bernafas atau tidak. Kita lihat saja bayi tidak kesulitan bernafas.
Setelah itu bersihkan ibu menggunakan air DTT mulai dari bagian terjauh yaitu paha, itu bokong. Ibu akan diangkat sambil kita gulung. Ibu ini kita bersihkan. Setelah itu kita bersihkan tempat tidur ibu menggunakan air klorin. Setelah itu kita bilas menggunakan dengan air DTT. Sampai celana kita ini juga dibersihkan. Nah, setelah itu kita pakaikan pembalut. Jadi saya bantu pasang pembalutnya ya Bu. Setelah itu kita pasang kain. Setelah pasang kain kita rendam. Kita rendam semua alat di larutan klorin. Sampahnya kita buang ke tempat sampah yang tersius. Nah, setelah itu kita buka sarung tangan secara terbalik di larutan klorin. Nah, setelah itu kita cuci tangan kembali dengan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian bilas dan kita keringkan. Setelah itu kita gunakan handscoon baru. Kemudian kita suntikan vitamin K. Ibu, jadi bayinya mau saya suntikan vitamin K dulu ya Bu, boleh saya ambil Bu? Kita suntikan, kita buka. 5 cc. Kita suntikan di paha kiri bayi secara IM di sepertiga paha. Kan aspirasi, kemudian suntik itu. Nah,
Setelah itu kita tunggu selama 1 jam. Nah, setelah 1 jam kita berikan suntik HB0 atau hepatitis. Ini. Suntikan di paha sebelahnya secara IM. Udah. Setelah itu kita berikan bayinya kepada ibu agar diberi ASI. Ibu, ini bayinya boleh disusukan dulu ya, Bu. Ibu. Nah, setelah itu kita buka sarung tangan secara terbalik dengan larutan klorin, dan kita cuci tangan kembali dengan 6 langkah. Kemudian kita keringkan dan kita lepas APD. Nah, itu saja video yang dapat saya simulasikan. Mohon maaf jika ada tindakan yang kurang benar, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.